Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ini aku Ika, kembali lagi di podcast sendiri aja. Dan kali ini podcastnya memang benar-benar sendiri aja, tidak seperti episode yang lalu. Hari ini aku akan podcastan sendiri, tapi mungkin akan sedikit berbeda karena hari ini spesial buat kalian semua. Aku akan membacakan sebuah cerita. Jadi kalau episode kali ini berhasil membuat kalian senang mendengarkan ceritaku lewat podcast, mungkin di episode-episode berikutnya aku akan sering membacakan cerita-cerita buat kalian. Bisa jadi ceritanya aku search dari beberapa source, bisa jadi dari internet atau dari manapun, atau aku juga akan membacakan beberapa chapter dari buku-bukuku atau buku yang pernah aku tulis atau karya-karyaku. Gitu ya. So aku harap di podcast kali ini kalian suka mendengarkan aku membacakan cerita. Jadi here we go. Aku akan membacakan sebuah cerita pendek yang ditulis oleh Guntur Alam. Judulnya adalah Hari Raya Hantu. Aku meletakkan 2 kantong kresek berisi barang belanjaanku di atas meja makan di depan ibu. Lalu mengeluarkan 1 pak nyuko, kertas sembahyang, 1 pak lilin merah, 2 botol arak putih, 1 pak teh tubruk, sekantong jeruk, dan barang-barang belanjaan lainnya. Ibu yang duduk di salah satu kursinya menoleh sekilas, melirik barang-barang yang kubeli. Aku berharap mendengar komentarnya. Setidaknya ingin dia berkata sesuatu. Dia pasti tahu makna dari barang-barang yang kubeli sore ini. Tapi dia bergeming, bahkan membuang wajah. "Mom," terdengar suara Liam di belakangku. Aku menoleh. "Mommy sudah pulang?" tanyanya dengan mata berbinar. Aku tersenyum dan mengembangkan tangan. Anak laki-lakiku yang berumur 7 tahun itu segera menghambur, memelukku sebentar, lalu melongo isi meja makan. "Apa kita akan membakar uang akhirat lagi tahun ini, Mom?" tanya Liam sambil menunjuk 1 pak nyoko di atas meja. "Tentu saja sayang," tukasku. "Besok tanggal 7 bulan 7 kalender lunar. Kita harus ziarah kubur dan membakar nyugo untuk Kungkung, agar dia sejahtera di akhirat dan kita pun sejahtera di dunia." "Kungkung pasti meminta Dewa Bumi agar melancarkan rezeki Dedi." Mata Liam yang coklat berbinar terang, cemerlang. Aku mengangguk. "Ama," Liam memanggil ibu. "Tahun ini Ama harus ikut bersama aku, Mommy, dan Daddy membakar hiu lilin merah nyuko dan menghidangkan bunga serta daging ayam kesukaan Kungkung. Dia pasti kangen Ama. Kenapa Ama tak pernah mau menziarahi saat hari raya hantu?" "Aku tak mau," jawab ibu ketus. "Kalau aku ke sana, Kungkungmu akan mencekikku dan aku akan mati. Tentu saja dia ingin aku segera mati. Karena dia punya seseorang untuk dibenci di alam akhirat sana. Dia, Bu." Aku memotong ucapan ibu. Perempuan berumur hampir 60 tahun dengan rambut memutih itu menatapku. Pandangannya berkilat. Lalu dia berdiri dari kursi dan meninggalkan aku bersama Liam yang tertegun memandang punggungnya yang hilang di balik tirai pintu dapur.
Seingatku, sejak ayah meninggal beberapa tahun lalu, ibu tak pernah menziarahi kuburnya saat hari raya hantu. Aku tak tahu apa yang terjadi antara mereka berdua. Sejak aku bisa mengingat dengan jelas, ibu tak pernah sekalipun menunjukkan rasa cinta dan sayang pada ayah. Entahlah, aku sangat heran dengan sikapnya itu. Dulu, kuduga ibu menikah dengan ayah lantaran dijodohkan. Itu hal yang lumrah di zaman mereka masih muda. Orang-orang tua berharap anak gadisnya menikah dengan laki-laki tampan, terpelajar, dan dari keluarga kaya. Ayah memiliki itu semua. Bahkan, ayah pernah menjabat kepala produksi di tambang timah Pulau Bangka. Namun ternyata pernikahan ayah dan ibu bukan perjodohan. Mereka teman sejak kecil, teman bermain, dan teman sekolah. Dari sanalah benih-benih cinta itu tumbuh, lalu berkembang sempurna, hingga mereka melangkah ke altar pernikahan. Dan lihatlah aku terlahir dari buah cinta mereka itu. Jadi, aku sangat bingung ketika menyadari betapa ibu membenci ayah. Saking bencinya, ibu bahkan tak pernah mau menziarahi kuburnya. Tak adakah sisa dari rasa cinta mereka di hati ibu? Aku tak tahu. Saat aku kecil dan beranjak dewasa, mereka kerap bertengkar diam-diam. Ya, diam-diam. Mereka tak pernah perang mulut di depanku. Tapi aku tahu, karena aku sering mengintip atau menguping saat ibu memaki-maki ayah yang lebih banyak diam dan mendengarkan saja ocehan ibu. Pertengkaran ganjil itu sering terjadi tengah malam. Mungkin mereka berpikir aku sudah tertidur, jadi tidak akan tahu. Memang begitu, tapi aku akan terbangun saat mendengar teriakan ibu, lalu suara-suara piring atau gelas pecah. Pada akhirnya, ibu sendiri yang akan menangis dan ayah akan memeluknya. Selalu begitu, dan terus begitu, sampai ayah meninggal dunia karena dimakan usia. Aku tak pernah tahu apa yang memicu pertengkaran antara ayah dan ibu. Aku hanya tahu hidup mereka tak harmonis. Pernah terfikir olehku, kenapa mereka berdua tidak bercerai saja? Mungkin karena ada aku. Walau aku sendiri tidak yakin akan hal itu. Kenapa aku tak yakin? Karena aku tak tahu apa perasaan ibu padaku. Cintakah? Sayangkah? Atau benci? Seumur hidupku, ibu tak pernah menunjukkan perasaan itu padaku. Aku seperti dianggap tak pernah ada olehnya. Dia tak memperlakukanku dengan buruk seperti Ibu Tiri dalam novel yang mulai kubaca saat aku duduk di bangku SMP. Tidak. Tapi ibu juga tidak pernah bersikap manis seperti ibu-ibu temanku. Dia tak pernah menyisir rambutku saat aku SD. Tidak pula mengepangnya atau mendandaniku. Semua itu ayah yang melakukannya. Aku memang lebih dekat dengan ayah. Terasa ganjil bukan? Harusnya anak perempuan dekat dengan ibunya. Tapi aku sebaliknya. Seingatku, hanya ada satu kali aku merasa ibu peduli padaku. Itu saat aku haid pertama kali, di bangku kelas 2 SMP. Saat pulang sekolah dan aku merasa perutku demikian sakit. Lalu aku menjerit histeris di kamar mandi begitu melihat noda darah di celana dalamku. Aku pasi dan nyaris pingsan. Lalu ibu datang tergopoh-gopoh dan tak banyak bicara padaku. Memang seperti itu. Saat mengetahui apa masalahku, dia menempelkan pembalut di celana dalamku, lalu menyuruhku memakainya. Kemudian ibu memberiku minuman pahit
yang katanya akan meredakan sakitku. Selain kalimat itu, ibu berkata, setiap anak perempuan akan haid. Itu artinya dia sudah dewasa. Hanya itu, cuma itu. Sisanya, ku cari sendiri pada teman-temanku. Seperti tahun yang sudah-sudah, aku menyiapkan sendiri jamuan untuk arwah ayah di hari raya hantu besok pagi. Semasa hidup, ayah sangat suka makan daging ayam. Jadi aku membelikannya ayam jantan gemuk yang akan kurebus. Aku berharap ibu keluar dari kamarnya dan bergabung denganku di sini. Tapi sejak makan malam usai, dia sudah mengunci kamarnya dengan rapat. Mom, dia membuyarkan lamunanku. Aku menoleh. Dia sudah mengenakan baju tidurnya yang bergambar SpongeBob. Kenapa? Aku meletakkan pisau yang sedang kupegang untuk membelah pantat ayam agar isinya bisa kukeluarkan. Dad baru saja bercerita, katanya dengan mata berbinar penuh luapan semangat. Katanya Mami tahu cara melihat hantu. Ajari aku ingin melihat arwah Kungkung. Kumohon, pintanya dengan mata jenaka. Aku tersenyum. Daddy juga tahu caranya. Tapi Dad gak mau diganggu. Dia sudah masuk ke ruang kerjanya. Wajahnya berubah sedih. Aku segera mencuci tangan dengan sabun di wastafel dan tergesa mengelapnya hingga kering. Baiklah, akan Mami ajari, kataku sambil melangkah menuju tampah yang biasanya kugunakan untuk membersihkan sayuran. Liam melonjak girang. Kamu harus berjongkok sambil memanggul tampah di pinggir jalan depan rumah, ucapku sambil duduk berjongkok dan meletakkan tampah di atas kepala. Liam menyimak dengan seksama. Jangan lupa bakar kertas-kertas sembahyang. Sediakan juga daun teh kering, serta 3 atau 5 cangkir arak putih. Kamu tunggui sampai arwah-arwah lewat, dan tentu saja arwah Kungkung yang berkunjung. Apa aku akan benar-benar melihat arwah Kungkung? Bila kau beruntung, sahutku dengan senyum mengembang. Mami pernah mencobanya. Mami penakut sayang, Mami tak berani, sahutku. Liam terlihat kecewa. Dia tertunduk. Aku segera meletakkan tampah di lantai dan berjongkok di depannya hingga kami berdiri sama tinggi. Tapi Mami ingin kau mencobanya, ucapku dengan senyum merekah. Dulu Kungkung yang mengajari Mami. Nanti kau ceritakan apa yang kau lihat. Mau kan? Senyum Liam merekah dan dia mengangguk cepat. Baiklah, Mom. Aku memeluknya, dan ketika mataku terarah ke pintu pembatas antara dapur dan ruang makan dengan ruang tengah itu, aku melihat ibu berdiri mematung dengan ekspresi yang tak bisa kuterka. Aku ingin memanggilnya, tapi ibu tergesa berbalik dan menghilang saat tirai pintu kembali menutup. Aku memutuskan menziarahi kuburan ayah saat hari masih pagi. Sebab Kim, suamiku, harus berangkat kerja. Dia baru pulang jelang maghrib. Kita tak akan sempat ziarah kubur jika menungguku pulang kerja. Jadi pagi saja, ucapnya semalam, dan aku mengangguk setuju. Sepulang aku kerja, kita segera bergabung dengan orang-orang di Tanah Lapang untuk merayakan hari raya ini. Lagi-lagi aku hanya mengangguk setuju. Langit masih berkabut dan sedikit gelap ketika aku, Kim, dan Liam berjongkok di depan kubur ayah.
kami membakar lilin merah. Konon katanya dewa penjaga kubur sangat menyukai lilin merah yang menyala. Aku menuangkan 3 gelas teh, 3 gelas arak putih, menaruh kue apam merah di atas piring, mempersembahkannya di depan patung dewa penjaga kubur ayah. Kim meletakkan sebungkus daun teh kering, sebungkus klotok, lalu dia menyalakan 3 batang hiu dan memberi penghormatan dengan khusyuk sebelum menancapkannya di tanah. Dia mengikutinya dengan semangat. Wajah mengantuknya sudah hilang. Usainya giliranku. Setelah menancapkan 3 batang hiuku di tanah, aku mengeluarkan seekor ayam jantan yang kurebus semalam, sepotong tahu rebus, dan sebutir telur rebus. Semua kutata dalam piring. Kuletakkan juga 3 butir jeruk dalam piring kecil, serta beberapa kue kecil lainnya. Sementara Kim, dia menuang 3 gelas teh dan 3 gelas arak untuk arwah ayah. Ayah, bangunlah untuk makan. Aku, suamiku, dan cucumu datang berziarah. Ibu sudah tua, jadi dia tak kuat lagi untuk berziarah. Bohongku. Aku tertunduk saat mengucapkan itu. Kurasakan tangan Kim mengusap pundakku lembut. Hampir 20 menit kami bertiga terjebak dalam hening, membiarkan arwah ayah menikmati hidangan hari rayanya. Setelah merasa arwah ayah menyantap semua sajian, suamiku mulai membakar nyuko yang sudah ditetesi darah ayah. Kertas sembahyang bergambar bujur sangkar berwarna perak di tengahnya ini dipercaya sebagai uang akhirat yang berlaku di dunia roh. Uang ini agar ayah bisa tetap makmur dan sejahtera di sana. Ibu menitipkan uang akhirat ini untuk ayah. Bohongku lagi. Lalu aku membakar kertas-kertas sembahyang itu satu persatu. Liam mengikuti dengan antusias sambil mengatakan jika uang yang dia bakar untuk kunggungnya, tapi itu uang ayahnya, karena dia belum bisa mencari uangnya sendiri. Langit cerah malam ini. Sepertinya para dewa di kayangan dan roh para leluhur tak ingin membiarkan hari raya ini penuh kemuraman. Seperti tahun yang sudah-sudah, semua orang di kota kecil kami ini berduyun-duyun menuju tanah lapang, menuju langit yang terbuka. Malam ini puncak perayaan Hari Raya Hantu. Orang-orang akan sibuk membakar nyuko untuk para leluhurnya, dengan harapan para roh leluhur akan mendoakan keberkahan dan kesejahteraan pada mereka, serta para dewa akan melancarkan rezeki keturunan yang berbakti. Aku melupakan nyuko, desisku ketika sudah sampai di tanah lapang dan menemukan kertas sembahyang itu dalam tas. Padahal aku sangat yakin sudah memasukkannya. Kim memandangku dengan tatapan terkejut. Aku akan pulang dan mengambilnya. Kau letakkan di mana? Tanyanya. Tak usah, aku aja. Jawabku cepat. Kau dan Liam menunggu di sini. Tanpa menunggu jawaban Kim, aku segera bergegas pergi menuju rumah yang berjarak ratusan meter dari tanah lapang ini. Saat aku sampai di rumah, aku terkejut melihat pintu kamar ibu yang terbuka. Kuintip, ibu tak ada di sana. Setahuku, sejak ayah meninggal, ibu tak pernah mau mengikuti perayaan Hari Raya Hantu di tanah lapang bersama orang-orang. Aku melangkah ke dapur. Mungkin ibu ada di sana? Tak ada. Hanya pintu belakang yang terbuka lebar. Aku melangkah pelan dan tertegun melihat ibu yang sedang berbicara sendiri sambil membakar kertas sembahyang. Kau jahat sekali, Liong. Jahat sekali. Ibu memanggil ayah. Kau mati terlebih dulu dan membiarkan aku menderita. Harusnya aku yang mati. Harusnya aku.
Dia menangis dan menatap sambil terus membakar uang akhirat. Harusnya kau mengampuni aku. Harusnya aku menggugurkan kandungan itu. Harusnya kau tak mencintainya seperti anakmu. Dia bukan anakmu, Leong. Kau mandul. Itu anaknya Ajung. Laki-laki brengsek yang buatku mengkhianati cintamu. Kau jahat, Leong. Kau jahat. Kau biarkan aku menderita dengan dosa ini. Aku bahkan malu pada anakku sendiri, pada cucuku sendiri. Leong. Aku tersentak mendengar racauan ibu itu. Ku pegang bibir daun pintu belakang yang terbuka. Apakah yang ibu maksud itu aku? Lututku lemas. So itu tadi ceritanya teman-teman semua. Jadi sorry kalau cara membaca ceritanya masih agak ada yang salah atau kurang enak didengar, tapi itu cerpen yang menurutku menarik sih untuk dibaca, dan aku suka membaca cerpen gitu karena buku yang sedang mau rilis ini, buku yang aku tulis itu kan berisi cerita-cerita pendek gitu, dan aku belajar banyak banget dari membaca banyak cerita-cerita pendek dari buku, dari artikel, dari majalah, bagaimana menulis cerita yang baik gitu. Meskipun ya aku sendiri masih harus banyak belajar dan memang belum bagus juga tulisannya. Jadi itu adalah cerita pertama yang judulnya adalah Hari Raya Hantu. Sebenarnya memang judulnya Hari Raya Hantu ya, kayak yang ini cerita horor gitu mungkin pikirannya kalau mendengarkan judulnya adalah Hari Raya Hantu, tapi ternyata itu sebenarnya bukan cerita horor, tapi menarik sih ceritanya kan. Dan cerita kedua, aku akan membacakan lagi cerita yang selanjutnya, cerita kedua. Jadi sabar dulu, aku akan mencoba membuka dulu cerita yang sudah aku persiapkan ini. Cerita apakah ya cerita yang kedua ini? So, ini dia. Oke, kita lanjut lagi. Udah nemu ceritanya. Jadi cerita berikutnya adalah ditulis oleh Guntur Alam, masih sama penulisnya adalah Guntur Alam. Dia cerita-ceritanya, tulisannya, cerpennya kece-kece. Aku suka bacanya. Dan untuk cerita yang kedua ini judulnya adalah Gentayangan. Suci meninggal 7 hari lalu. Sejak hari itu, setiap malam orang-orang kampung kami ketakutan lantaran banyak yang melihat arwahnya Gentayangan. Tak hanya meneror dengan wujud pocong berwajah pucat, arwah Suci kerap juga muncul dengan pakaian biasa dan rambut panjangnya tergerai sebatas pinggang. Saat disapa, dia akan menoleh dan memperlihatkan wajahnya yang kadang pucat, kadang pula membusuk penuh ulat yang menggeliat. Teror arwah Suci yang gentayangan tentu saja melahirkan teka-teki yang menuntut jawab. Apa pasal yang membuat arwah waria itu tidak tenang? Iya, kau jangan kaget mengetahuinya. Suci terlahir sebagai laki-laki. Orang-orang di kampung kami tahu persis akan hal itu. Nama aslinya Wahyu. Sejak anak-anak, Suci memang kemayu. Namun orang-orang kampung tahu persis kalau dia anak yang pintar, saleh, dan penurut.
Selain memiliki suara merdu saat mengaji, saat SD dulu dia pernah mewakili kabupaten dalam lomba cerdas cermat tingkat provinsi dan jadi juara. Saat SMP, dia pernah dikirim ke Jakarta ikut Olimpiade Matematika. Sayangnya, setamat dari SMP, Suci tidak melanjutkan ke SMA. Dia kabur ke kota lantaran tak tahan selalu digebuki bapak dan kakak-kakaknya yang tak suka melihat tingkah polanya. Dulu aku sempat sekali bertemu dengannya di kota saat aku kuliah masih semester 6. Pertemuan yang tidak disengaja. Aku memotong rambut di sebuah salon dan ternyata Suci bekerja di sana. "Jangan panggil Wahyu, Bang," pintanya. Dia memang adik kelasku saat SD dan SMP itu. "Panggil aku Suci. Sejak dulu aku ingin dipanggil Suci." Aku tak menolaknya. Setiap orang berhak dipanggil dengan nama yang dia sukai. Aku mengikutinya. Aku memanggilnya Suci dan wajahnya terlihat bahagia sekali. Perihal arwah Suci yang gentayangan bukanlah isapan jempol belaka. Banyak kesaksian yang datang. Namun kesaksian pertama datang dari Bik Anmah yang rumahnya berhadapan-hadapan dengan rumah orang tua Suci. Perempuan setengah abad itu berani bersumpah di atas kitab suci Al-Quran bahwa matanya tak salah melihat. Ceritanya begini. Selepas Bi Anmah mengambil wudhu di sumur belakang rumahnya untuk sembahyang maghrib, dia melihat seorang perempuan berambut panjang, berbalut handuk, berjalan berlenggak-lenggok sembari menenteng embel kecil melalui sumurnya. Bi Anmah menduga sosok itu anak gadis seseorang yang baru saja selesai mandi. Sekitar 200 meter dari rumah Bi Anmah, Sungai Lematang membentang dan orang-orang di kampung kami masih banyak yang melakukan aktivitas mandi, mencuci, bahkan berak di sungai besar itu. Hendak ku omongin dia. Tak baik anak gadis masih berkeliaran menjelang maghrib. Terlebih dia hanya mengenakan handuk menutupi badannya. Betisnya terlihat mengkal, pinggulnya itu padat berisi. Kalau ada laki-laki mata keranjang, ditariknya dia ke dalam semak-semak, habislah sudah. Suara Bi Anmah masih berapi-api saat membuka ceritanya. Pas ku panggil menengok dia, pada bagian ini suara Bi Anmah mulai bergetar. Ya Allah ya Robbi, terkencing-kencing di celana aku, sampai terduduk aku di lantai sumur. Itu Wahyu, benar-benar Wahyu. Aku ingat persis wajahnya, dia menyeringai. Aku cuma bisa ngomong, ya Allah, ya Allah. Lalu dia tertawa cekikian. Pas dengar tawa itu, aku bisa berdiri dan lari lintang pukang menabrak pintu dapur rumah. "Lalu Bibi tak jadi sembahyang?" tanya seseorang. "Jadilah," sahut Bi Anmah dengan wajah menyai. Ku tarik lakiku ke sumur, mengawani aku berbilas dan wudhu lagi. Beberapa orang cekikikan, menahan tawa geli yang bersarang di mulut. "Jangan asal tertawa senang kalian," ancam Bi Anmah. "Kalau kalian melihatnya sendiri, kurasa bukan lagi terkencing kalian, tapi terberak di celana." Tawa mereka meledak, namun tawa itu kian redam setelah ucapan Bi Anmah seperti kutukan yang meminta korbannya. Satu persatu orang-orang di kampung kami, wabil khusus yang rumahnya berada dekat di sekitar rumah orang tua Suci, mulai diteror arwah Suci. Ada yang melihat Suci berbentuk pocong. Ada pula yang melihat Suci dengan berbalut kain panjang putih, duduk berayun-ayun di
di dahan pohon jambu air rumah orang tuanya. Adalah Idam, anak bujang Wak Seman, yang melihatnya demikian. Malam itu, malam ketiga kematiannya, Buka Bujang umur 17 tahun itu. Aku baru saja pulang dari rumah pacarku. Kawanku yang ikut membonceng sudah pulang. Rumahnya di kampung 1, sementara kita ada di kampung 4. Dia terlihat gugup ketika mengutarakan kisah seram yang dialaminya. Awalnya tak ada apa-apa, cuma langit sedikit gerimis, tapi dia menelan ludah, mungkin yang sudah terasa pahit. Saat seketika, sekitar 3-4 rumah lagi ke rumahnya almarhum itu. Sejak kejadian malam itu, dia tak berani lagi menyebut nama Suci ataupun Wahyu. Aku mencium bau jeruk purut dan kapur barus. Aku ingat bau macam itu bau mayit. Bulu kuduku meriap. Nah, tengoklah. Dia menunjuk lengannya yang berbulu. Rambut-rambut halus itu tegak menyangka, seperti duri landak. Persis seperti ini, Allah, desaunya. Menceritakan saja. Aku masih takut. Bibirnya gemetar, tetapi orang-orang tetap menuntut ceritanya tuntas. Ketika mendekati rumahnya, aku melihat ada kain putih yang terjuntai dari dahan jambu. Dia menelan ludah. Tentu saja, aku dengan buyannya mendongak ke atas. Mati, Mak. Aku kencing di celana, motorku mendadak mati pula. Almarhum itu duduk berayun-ayun di atas dahan jambu. Saat aku gemetar, dia tertawa melengking macam setan. Lari tunggang-langganglah aku sampai jatuh ke parit. Kujeritkan memanggil nama emakku. Terserahlah orang mau tertawa, mau mengatakan aku banci ataupun penakut. Bodoh amat, aku meraung dan melolong-lolong memanggil nama emakku. Orang-orang tergelak-gelak membayangkannya, tetapi sekaligus didera ketakutan. Berarti Wahyu ini tidak diterima tanah bumi. Kesimpulan itu mulai santer terdengar setelah 7 malam berturut-turut orang-orang di kampung kami diteror arwahnya. Namun mereka hanya berani berbisik-bisik. Semua masih berusaha menjaga omongan, takut terdengar oleh keluarga Suci, terutama bapaknya yang sejak dulu temperamental. Kok bisa? Seseorang bertanya. Apa karena dia waria? Mungkin, ada yang menjawab. Kalian lihat sendiri kan penampilannya waktu pulang kampung pas lebaran beberapa tahun lalu? Kali pertama dia mudik setelah hampir mati digebuki bapaknya lantaran kepergok sedang pakai baju dan lipstik emaknya pas SMP dulu. Orang-orang yang duduk di balai-balai bambu depan warung kopi Mak Wo mengangguk-angguk. Tentu saja memori mereka berlari ke masa yang diucapkan orang itu. Rambut panjang, bulu mata lentik, kuku dikuteki, bibir merah dilipstiki, baju perempuan. Kalau saja bukan permintaan emaknya, kurasa bapaknya Wahyu itu tidak akan pernah sudi menerima Wahyu menginjakkan kaki di rumahnya lagi. Cuma karena istri terus sakit-sakitan sejak Wahyu minggat dulu, jadi dia mengalah saja. Semua diam. Lalu tiba-tiba seseorang membuyarkan kesenyapan itu. Apa saat dikubur, Wahyu diperlakukan seperti perempuan sesuai permintaannya sebelum meninggal? Seketika semua orang saling pandang. Lah, emangnya dia sudah operasi kelamin? Seseorang bertanya lagi. Hei, walaupun dia sudah operasi kelamin, saat dia muncul kali pertama di dunia ini,
Dia itu laki-laki, jadi dia harus kembali ke Tuhan sebagai laki-laki. Suara orang itu meninggi beberapa oktav. Lah, tapi dia sendiri loh. Kabarnya minta dikubur sebagai perempuan. Sejak mudik pertama itu, dia selalu ngomong ke orang-orang di sini namanya Suci, bukan Wahyu. Itulah yang membuat banyak orang kampung sini tak datang melayat saat jenazahnya datang dari kota. Orang-orang sudah dengar permintaan tak masuk akalnya itu sejak dia bolak-balik sakit dan berobat ke rumah sakit. Suara orang yang meninggi beberapa oktav tadi terdengar lagi. Dari nadanya terdengar mencibir dan puas sekali. Aku dapat menangkapnya dari getaran suaranya yang merambati gendang telingaku. Lalu siapa yang membantu menguburkannya? Orang lain jadi bertanya. Dia terdengar bingung dan was-was. Entah. Suara orang yang meninggi tadi, kesan mencibirnya makin kentara di kuping. Mungkin dia menjawab sembari menggedikkan bahunya. Kan aku tidak datang. Mungkin yang lain datang, ucapnya. Yang aku tahu, dia menyambungnya lagi. Yang mengurus jenazahnya, kawan-kawan waria si Wahyu itu. Kabarnya, lebih dari 100 orang waria datang melayat dan berkumpul. Dari yang sudah tua bangka peot, sampai yang muda belia. Nah, mungkin mereka yang mengurusnya. Loh, kok begitu? Seseorang terdengar cemas. Bagaimana jika mereka mengurusnya tidak sempurna sesuai syariat? Mereka lupa mewudukannya misalnya? Atau bagaimana? Semua orang saling pandang. 1-2 menelan ludah. Atau jangan-jangan mereka lupa melepaskan tali pocongnya. Terdengar suara gemetar salah satu dari mereka. Konon katanya, kalau tali pocongnya lupa dilepas, arwahnya bakal gentayangan. Nah, bisa jadi tali pocongnya lupa dilepas. Itu yang bikin dia gentayangan. Simpul seseorang. Atau yang diomongi tadi yang ngurus jenazahnya tidak sesuai syariat. Orang lain membuat kesimpulan yang berbeda. Kalau aku yakin dia tak diterima di tanah bumi karena rambut dan kukunya panjang macam perempuan itulah. Yang mencibir itu membuat kesimpulan sendiri. Dengar-dengar pula dia mati karena kena penyakit kelamin. Yang benar, seseorang saksi. Lah iya, dia menjawab dengan sangat yakin. Dia kan cuma lulusan SMP, mana bisa dapat kerja kalau cuma tamat SMP, banci pula. Paling melacurkan diri buat cari makan. Seketika orang-orang senyap, tak ada yang berani membantah. Terus bagaimana biar dia tidak gentayangan lagi? Seseorang ingin mengakhiri teror dan pergunjingan yang tidak akan berkesudahan itu. Ada 2 cara. Orang yang terus-menerus mencibir itu terdengar lagi berbicara. Langkah pertama yang pasti sulit dan berat. Ia minta keluarganya gali kuburan si Wahyu itu. Urus ulang jenazahnya sesuai syariat. Tapi siapa yang mau? Baru awal mati saja. Banyak yang tidak mau. Apalagi kalau sudah seminggu di dalam tanah. Beberapa orang pasti dan menelan ludah. Langkah kedua yang termudah. Suaranya terdengar riang. Katanya kalau ada orang yang mati dan arwahnya gentayangan, kita siram kuburannya dengan air perasan jeruk atau arak putih. Dijamin arwahnya tidak bisa kabur lagi. Sepi seketika membungkus orang-orang itu bersama langit petang yang menua. Begitulah cerita yang ada. 2 minggu pertama sejak kematiannya, orang-orang di kampung kami dihebohkan dengan arwah suci yang gentayangan. Orang-orang menggunjingkan pilihan suci yang ingin menjadi perempuan. Aku tak dapat menilai banyak atas pilihan itu,
Kami bukan kawan akrab, jadi tak sempat berbicara banyak semasa hidup, terutama tentang luka-luka yang dia simpan. Ingatan terbaikku tentangnya adalah dia adik kelasku yang cerdas saat SD dan SMP. Namun nasib dan takdir telah mengombang-ambingkannya. Aku selalu ingat permintaannya saat aku menggunting rambut di tempatnya bekerja dulu. "Jangan panggil Wahyu, Bang. Panggil aku Suci." Aku memanggilnya Suci. Aku tak tahu apakah yang kulakukan itu sangat berarti baginya. Ada beberapa hal yang kuyakini. Salah satunya, setiap orang berhak dipanggil dengan nama yang dia sukai. Aku tidak ingin bicara tentang benar dan salah, sebab setiap orang dewasa bebas memilih jalan hidupnya. Urusan doa, itu urusan dia dengan Tuhannya. Aku tak berhak menghakiminya. Tentang arwah suci yang gentayangan, aku juga tak tahu apakah itu benar arwah suci yang tidak diterima tanah bumi seperti yang diucapkan orang-orang kampung kami. Namun, aku ingat dulu guru ngaji kami pernah mengatakan, tak ada hantu, roh orang yang meninggal tidak akan bisa gentayangan. Yang kalian lihat itu jin yang menyerupai dan menakut-nakuti. Nah, itu tadi 2 cerita yang sudah aku bacakan. Jadi cerita yang terakhir judulnya adalah Gentayangan, ditulis juga oleh Guntur Alam. Seru juga sih ceritanya. Tapi maaf juga kalau beribet, karena pas baca tuh kayak nggak tahu kenapa kalau aku bacain cerita gini kan, kalau biasanya baca buku, tapi kan bacanya di hati gitu. Tapi kalau baca ada suaranya gini, kalau agak lama tuh hidung tuh kayak agak bindeng gitu sih. Terus lidah juga kayak agak kadang beribet juga, soalnya kalau bacain cerpen gini apalagi dengan berbagai tokoh kan seharusnya suaranya juga bisa dibuat berbeda-beda supaya pendengar itu bisa membedakan, oh ini yang sedang ngomong gitu, ini yang sedang bicara gitu kan. Tapi ya pokoknya begitu aja kemampuanku dalam membaca cerita. Semoga kalian semua yang mendengarkan suka. Dan untuk podcast kali ini itu saja, hanya 2 buah cerita yang bisa diceritakan. Next podcast bisa jadi mungkin aku akan membacakan beberapa chapter dari bukuku, atau mungkin juga kisah-kisah yang lain, atau mungkin nanti tentang episode yang lainnya, launching buku dan segala macam. Oke. So, teman-teman semuanya aja yang mendengarkan podcast ini, terima kasih hari ini sudah mendengarkan cerita dariku, sudah mendengarkan podcastku. Jangan lupa yang mendengarkan podcast ini bisa di-follow atau di-subscribe di Noise dan juga Spotify. Thank you everyone so much for listening this podcast, and see you. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.